wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naila Kolim Ramadhani, absen 17, dan teman saya Putri Nesila Imelia, absen 32. Selamat menonton. Perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usaha pokoknya membeli barang dagang dengan tujuan untuk dijual kembali. Syarat pembayaran barang dagang, pembayaran tunai dan pembayaran kredit. Pembayaran tunai dilakukan pada saat penyerahan dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Pembayaran kredit dilakukan pada saat beberapa waktu setelah penyerahan barang dari pihak penjual kepada pembeli. Syarat penerimaan. Syarat penerimaan terbagi menjadi dua, yaitu FOB Destination dan FOB Sleeping Point. FOB Destination adalah ongkos angkut barang dari pihak penjual sampai ke pihak pembeli ditanggung oleh pihak penjual. Sedangkan FOB Sleeping Point adalah ongkos angkut barang dari gudang penjual sampai ke gudang pembeli ditanggung oleh pihak pembeli. Retur pembelian dan retur penjualan. Retur pembelian adalah transaksi pengembalian barang yang telah dibeli kepada penjual. Sedangkan retur penjualan adalah penerimaan kembali barang yang telah dijual kepada pembeli. Potongan pembelian dan potongan penjualan. Potongan pembelian adalah potongan atas harga barang yang dibeli. Sedangkan potongan penjualan adalah potongan harga atas jual barang yang telah diberikan kepada pembeli. Pencatatan transaksi perusahaan dagang terbagi menjadi 9, yaitu 1. Pembelian barang dagang, 2. Retur pembelian dan pengurangan harga, 3. Potongan pembelian, 4. Beban angkut barang yang dibeli, 5. Penjualan barang dagang, 6. Retur penjualan dan pengurangan harga, 7. Potongan penjualan, 8. Beban pengiriman, dan 9. Persediaan barang dagangan. Jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang terjadi berulang-ulang dan spesifik. Jurnal khusus memiliki beberapa manfaat, diantaranya 1. Membuat catatan transaksi lebih efisien dan akurat. 2. Memudahkan perusahaan untuk memonitor transaksi. 3. Memudahkan perusahaan untuk membuat laporan keuangan yang lebih rinci. 4. Memudahkan perusahaan untuk mengelola informasi keuangan secara struktur dan terperinci. Jurnal khusus yang sering digunakan dalam perusahaan dagang terbagi menjadi 5, yaitu 1. Jurnal pembelian, 2. Jurnal pengeluaran kas, 3. Jurnal penjualan, 4. Jurnal penerimaan kas, dan 5. Jurnal umum. Jurnal pembelian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Lalu, bagaimana pengerjaan jurnal pembelian? Pengerjaan jurnal pembelian dalam perusahaan dagang melibatkan pencatatan setiap transaksi pembelian barang dagang secara kredit. Jurnal ini mencatat transaksi, nama pemasok, jumlah barang yang dibeli, harga satuan, total harga, dan metode pembayaran. Transaksi pembelian secara tunai dicatat dalam jurnal pengeluaran kas, sedangkan pembelian kredit dicatat dalam jurnal pembelian. Pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas atau yang menyebabkan kas berkurang. Apa saja? Pembelian barang dagang secara tunai, pelunasan piutang, pembayaran beban-beban. Lalu, bagaimana pengerjaan jurnal pengeluaran kas dalam perusahaan dagang? Pengerjaan jurnal pengeluaran kas dalam perusahaan dagang melibatkan mencatat semua transaksi pengeluaran tunai seperti pembelian barang dagang, pembayaran utang, dan beban operasional. Jurnal ini merupakan catatan internal yang merinci arus keluar kas dari perusahaan. Jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Lalu, bagaimana pengerjaan jurnal penjualan? Pengerjaan jurnal penjualan dalam perusahaan dagang melibatkan pencatatan setiap transaksi penjualan secara kredit. Prosesnya dimulai dengan mengidentifikasi transaksi penjualan, menyiapkan informasi transaksi seperti tanggal, nomor faktur, dan detail barang. Kemudian, mencatatnya dalam jurnal penjualan dengan mendebitkan akun piutang usaha dan mengkreditkan akun penjualan. Jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan kas perusahaan bertambah atau yang menyebabkan kas perusahaan bertambah. Apa saja? Penjualan barang dagang secara tunai, penerimaan, pelunasan piutang, dan penerimaan pendapatan non-operasional.
Lalu, pengerjaan jurnal penerimaan kas bagaimana? Pengerjaan jurnal penerimaan kas dalam perusahaan dagang melibatkan pencatatan semua transaksi yang menyebabkan bertambahnya saldo kas perusahaan seperti penjualan tunai, penerimaan pelunasan piutang, dan penerimaan kas lainnya. Pencatatan dilakukan dalam jurnal khusus penerimaan kas yang umumnya memiliki kolom untuk kas, piutang dagang, potongan penjualan, dan serba-serbi. Jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat ke dalam jurnal khusus yang lain. Seperti apa? Retur pembelian, retur penjualan, transaksi interim, jurnal pembalik, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, jurnal koreksi, dan lain-lain. Lalu, bagaimana cara pengerjaan jurnal umum? Cara pengerjaan jurnal umum dalam perusahaan dagang adalah mengumpulkan bukti transaksi, menyiapkan lembar jurnal, mengidentifikasi akun yang relevan, menentukan saldo akun, dan mencatat transaksi dengan teliti. Jurnal umum digunakan untuk mencatat semua aktivitas keuangan perusahaan dalam satu periode waktu tertentu, termasuk transaksi yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, retur diskon, dan pembayaran atau penerimaan kas. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk menyesuaikan akun-akun yang tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Lalu, akun apa saja yang membutuhkan jurnal penyesuaian? 1. Beban yang masih harus dibayar. 2. Beban yang dibayar di muka. 3. Pendapatan yang masih harus diterima. 4. Pendapatan yang diterima di muka. 5. Perlengkapan. 1. Beban yang masih harus dibayar. Beban yang realisasi pembayarnya belum terjadi, sehingga belum dicatat. Contoh, terdapat beban gaji yang belum dibayar. Jurnal penyesuaiannya, beban gaji di debit, hutang gaji di kredit. 2. Beban diterima di muka adalah pengeluaran yang sudah terjadi dalam suatu periode tetapi merupakan beban periode yang akan datang. Ada dua kemungkinan pencatatan transaksi pembayaran sewa. 1. Dicatat sebagai harta. 2. Dicatat sebagai beban. Contoh, dibayar sewa untuk 1 tahun. Jurnal penyesuaiannya dicatat sebagai harta. Sewa dibayar di muka di debit pada beban sewa di kredit. Dicatat sebagai beban. Beban sewa di debit pada sewa dibayar di muka di kredit. 3. Pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang sudah terjadi tetapi belum dicatat. Contoh, perusahaan bengkel terdapat kendaraan yang sudah selesai diperbaiki tetapi belum diserahkan kepada pemiliknya. Jurnal penyesuaiannya adalah pendapatan yang masih harus diterima di debit pada pendapatan sewa di kredit. 4. Pendapatan yang diterima di muka adalah pendapatan yang sudah terjadi dalam suatu periode tetapi merupakan pendapatan periode yang akan datang. Ada dua kemungkinan pencatatan transaksi penerimaan pendapatan. 1. Dicatat sebagai hutang dan 2. Dicatat sebagai pendapatan. Contoh, diterima sewa untuk 1 tahun. Dicatat sebagai hutang. Jurnal penyesuaiannya, sewa dibayar di muka di debit pada pendapatan sewa di kredit. 2. Dicatat sebagai pendapatan. Jurnal penyesuaiannya, pendapatan sewa di debit pada sewa diterima di muka di Berikut adalah jurnal penyesuaian persediaan barang dagang menggunakan pendekatan istisar laba atau rugi. Mencatat penyesuaian persediaan barang dagang awal. Istisar laba atau rugi pada persediaan barang dagang awal. Mencatat penyesuaian persediaan barang dagang akhir. Persediaan barang dagang akhir pada istisar laba atau rugi. Pendekatan harga pokok penjualan atau HPP. Pendekatan harga pokok penjualan tidak hanya digunakan untuk persediaan barang dagang, tapi juga akun yang berkaitan dengan HPP, yaitu beban angkut pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian. Jurnal penyesuaian persediaan barang dagang menggunakan pendekatan harga pokok penjualan. 1. Jurnal penyesuaian beban angkut pembelian. Harga pokok penjualan pada beban angkut pembelian. 2. Jurnal penyesuaian retur pembelian. Retur pembelian pada harga pokok penjualan. 3.
Jurnal penyesuaian potongan pembelian. Potongan pembelian pada harga pokok penjualan. 4. Jurnal penyesuaian persediaan barang dagang akhir pada harga pokok penjualan.